Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Baiklah, pertemuan BK kali ini kita akan membahas masalah mempersiapkan diri di masa depan. Sebelumnya ibu berharap anak-anak ibu semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Kenapa remaja perlu merencanakan masa depan? Karena mempersiapkan masa depan adalah upaya diri untuk memperbaiki nasib, karena masa depan adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Diterima ataupun ditolak, suka dan tidak suka, masa depan itu pasti akan datang. Kedatangan masa depan harus dipersiapkan jika ingin memiliki masa depan itu di tangan kita. Karena banyak orang yang sama-sama mengalami masa depan itu, namun kebanyakan mereka tidak menikmatinya. Nah, maka dari itu sebelum terlambat, kita sedini mungkin perlu mempersiapkan masa depan itu sendiri. Sekarang kita akan membahas aspek dalam menentukan karir. Karir itu merupakan suatu cita-cita yang diinginkan, baik yang berkaitan dengan suatu bidang pendidikan, pekerjaan, maupun suatu profesi tertentu. Karir dapat berawal dari pemilihan suatu bidang pekerjaan. Sementara suatu bidang pekerjaan itu dimulai dari suatu jenjang pendidikan tertentu. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan karir tersebut. Pertama, personality, yaitu kepribadian. Kecocokan antara kepribadian dan karir memberi dampak signifikan terhadap masa depan kita atau masa depan seseorang. Seseorang yang memiliki kepribadian sesuai dengan karir yang dijalaninya akan merasakan terpuaskan dengan pekerjaannya. Jadi maka dari itu mulailah kalian melihat kepribadian kalian, tentukan karir itu sesuai dengan kepribadian kalian sehingga kalian akan mempunyai masa depan yang sukses. Yang kedua yaitu motivation atau motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang paling penting bagi kepuasan karir jangka panjang, di mana sebuah karir yang dipilih seharusnya dapat memotivasi seseorang, memotivasi dalam menghasilkan prestasi terhadap pekerjaannya. Contohnya, dia itu mempunyai karir yang sudah cocok dengan kepribadiannya. Nah, tentu dia harus memotivasi dirinya bagaimana dia bisa berprestasi di bidang karir tersebut sehingga dia akan sukses di dalam karir tersebut. Jadi motivasi juga sangat penting, punya aspek di dalam menentukan karir. Yang ketiga yaitu skill. Apa itu skill? Keterampilan. Memiliki keterampilan yang tepat adalah kunci untuk membuka pintu ke banyak karir. Jadi bisa lebih dari 2 atau 3 karir nanti kalau kita punya keterampilannya yang lebih. Keterampilan yang diperoleh adalah hasil dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan oleh setiap pelatihan yang diterima seseorang. Jadi di masa yang akan datang bisa saja kalian akan mempunyai 2 atau 3 bidang karir nanti karena kalian sudah bisa mengasah keterampilan kalian dari sekarang. Jadi income kalian juga tidak satu, jadi ada 2-3 income kalian. Contohnya pertama kalian umpamanya mau jadi seorang guru. Nah, tapi kalian punya keterampilan lain seperti kalian bisa menari. Nah, selain dari jadi guru, kalian bisa nanti membuka usaha di bidang sanggar tari. Nah, berarti karir kalian ada 2. Itu yang dinamakan skill atau keterampilan. Kemudian aspek berikutnya yaitu constraints atau kendala. Nah, di dalam pemilihan karir itu, dalam menentukan karir itu, kita harus melihat kendala yang ada. Contohnya apa? Seperti keuangan, kemudian lokasi tempat tinggal, kemudian tanggung jawab dalam keluarga, atau kita punya keterbatasan. Nah, dari kekurangan kita ini, dari kendala kita ini, kita harus melihat apakah kendala kita ini mengakibatkan karir kita akan tersendat nantinya. Maka dari itu, supaya kendala ini tidak menjadi kendala di dalam menentukan karir, maka kita yang harus persiapkan diri. Kita
punya strategi sebagaimana kendala ini menjadi suatu peluang kita, menjadikan kita menjadi sukses di masa depan. Contohnya, mungkin saja kita berada di lingkungan yang sederhana. Tentu butuh biaya untuk kuliah yang banyak kalau kita memutuskan kuliah di luar daerah atau di daerah Jawa sana. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa kuliah dan kita bisa mengatasi kendala tersebut? Kita cukup mengambil perkuliahannya di daerah kita saja. Kalau di Palembang contohnya di Unsri gitu. Nah, kemudian kedudukan dalam keluarga juga. Terkadang orang tua yang punya anak tunggal itu sulit melepaskan anaknya untuk keluar daerah. Nah, kita jangan egois dengan pilihan kita. Kita harus meyakinkan orang tua kalau memang itu adalah keputusan orang tua, kita harus berdamai dengan keinginan kita sendiri. Orang tua mungkin menghendaki kita tidak bisa jauh dari orang tua, ya kita ngambil yang di dalam daerah kita sendiri. Nah, contoh yang kemudian aspek yang kelima dari dalam menentukan karir itu yaitu ambisius, ya, ambisi. Apa itu ambisi? Ambisi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang. Seseorang yang memiliki ambisi tinggi biasanya pantang menyerah dalam meraih sesuatu yang belum ia miliki dan ia dapatkan. Tapi ingat, perlu digarisbawahi bahwa ambisi itu jangan menghalalkan semua cara, tetap dari koridornya yang benar, yang memang betul-betul sesuai dengan jalannya dan tidak menghalalkan semua cara. Nah, selanjutnya untuk yang ketujuh aspeknya yaitu opportunities. Apa itu opportunities? Kesempatan. Ingat, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Nah, jadi pergunakanlah peluang yang ada. Jadi kalau sudah ada kesempatan, jangan sia-siakan. Itulah, mungkin saja kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Bagaimana menggunakan kesempatan? Pertama, jangan putus asa. Yang kedua, manfaatkanlah kesempatan yang ada. Mungkin saja kesempatan yang kali ini itu adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi itu aspek dari dalam menentukan karir. Dari selesainya tadi penjelasan aspek tentang menentukan karir, maka berakhir pula lah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadikan kalian siap menentukan masa depan. Untuk berikutnya Ibu akan membahas masalah yang tentang perguruan tinggi. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.